Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anissa Lifatul Zahro dari kelas 1F, Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang translasi. Apa sih itu translasi? Translasi adalah proses penggabungan antar asam amino atau polipeptida ke dalam bentuk rantai asam amino untuk kemudian dilipat menjadi protein. Translasi dilakukan dalam sel sitoplasma dengan disutradarai oleh mRNA atau messenger RNA. Lalu tipe RNA. Translasi hanya akan terjadi pada yang pertama itu pada messenger RNA atau mRNA, yang kedua itu kepada ribosomal RNA atau rRNA, dan yang ketiga itu kepada transfer RNA atau tRNA. Dalam translasi itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada inisiasi, yaitu mengikat ribosomal subunit kecil dengan subunit besar. Dan yang kedua itu ada elongasi, yaitu terbentuknya tRNA. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah terminasi, yaitu 3 kodon atau kode genetik stop memasuki situs A ribosom. Berikut adalah ilustrasi tahap inisiasi dalam translasi. Nah, yang maksud dari inisiasi sendiri adalah tahapan di mana molekul mRNA melakukan pengikatan dengan ribosom pada situs tertentu. Pengikatan ini terjadi setelah mRNA telah melalui tahapan modifikasi molekul. Dalam tahapan ini banyak memanfaatkan molekul tRNA sebagai penerjemah dan mengenali urutan kodon atau kode genetik yang sesuai pada molekul mRNA. Subunit besar ribosom mengikat secara kompleks, kemudian molekul tRNA mengikat dan berada di lokasi peribosom. Molekul tRNA meninggalkan situs A terbuka. Pada saat molekul tRNA mampu mengenali kodon berikutnya, maka molekul baru tersebut dapat menempel ke situs A. Terdapat pembentukan ikatan yang menghubungkan asam amino dari tRNA di situs P dengan asam amino dari tRNA terikat pada situs A. Penggabungan asam amino ini yang kemudian menjadi ikatan polipeptida. Nah, yang kedua yaitu elongasi. Nah, pada ilustrasi di sini yaitu bisa dilihat pada saat ribosom bergerak dalam urutan molekul mRNA akan terjadi pemindahan lokasi, yakni molekul tRNA yang berada pada situs P akan dilepaskan dari situsnya. Setelah pelepasan molekul ini, maka menyebabkan molekul tRNA pada situs A akan berpindah lokasi ke situs P. Dari ribosom tersebut mengganti molekul yang dilepaskan. Lalu pemindahan molekul tRNA ini menyebabkan terjadinya kekosongan pada situs A. Oleh karena itu, tRNA kembali melakukan penerjemahan atau pengenalan terhadap molekul tRNA lain yang cocok untuk bisa menempati situs A. Proses ini merupakan sebuah pola yang terus berulang di mana molekul tRNA dilepaskan dari tRNA kompleks, kemudian molekul tRNA mengikat molekul baru hingga terbentuk rantai asam amino. Lalu yang terakhir yaitu tahap terminasi, yaitu adanya pertumbuhan yang berkelanjutan dalam proses pembentukan rantai protein tersebut. Rantai molekul yang baru akan terbentuk dengan memiliki sifat yang berbeda dari awalnya karena terus mengalami modifikasi menjadi sifat yang sesuai dengan harapan awal pembuatannya. Dan ini adalah ilustrasi tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi secara singkat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.